حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin wa lam yabda' bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta aw ajsam aw abtar. Para jamaah salat, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini dalam rangka tentunya bermajelis ilmu, ingin mencoba mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengejar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam majelis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, habbathumul malaikah, dan para malaikat menaungi orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kemudian orang yang berada dalam majelis ilmu itu diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlukah kita untuk mendapatkan rahmat Allah? Sangat perlu. Ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ar-Rahman. Rahman Allah itu, rahmat Allah itu begitu banyak. Ada 100 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 99 di antara rahmat Allah itu Allah tahan. Rahmat Allah di antara yang 100 itu 1 Allah keluarkan, 1 Allah turunkan. Dan 1 dari rahmat Allah itu, itulah kemudian yang semua manusia mendapatkan rahmat. Dedaunan akan mendapatkan rahmat Allah. Rumput akan mendapatkan rahmat Allah. Binatang akan mendapatkan rahmat Allah. Berapa jenis ikan di sungai tak mampu kita hitung. Jenis ikan teri aja yang datang ke pasar tuh susah kita menghitungnya. Banyak macamnya. Itu semua dapat rahmat Allah. Binatang, burung, berapa jenis burung, semua dapat rahmat Allah. Bintang, semuanya. Dan perlu kita ketahui, itu baru bagian dari rahmat Allah 1 yang Allah berikan. Ada rahmat Allah yang 99-nya tersimpan. Karena kita hadir dalam majelis ilmu, 1 kepastian yang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yang pasti kita akan dapat kalau kita ikhlas ingin mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, yaitu apa? Rahmat. Itu Rahman,
Ar-Rahim kan bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahim itu nanti khusus bagi orang-orang yang beriman, yang akan diberikan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kapan itu? Ketika kita sudah masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki hati kita sehingga kita semakin giat untuk beramal ibadah, terutama dalam majelis ilmu, sehingga Allah meridhoi dan merahmati kita, dan kita berharap Allah masukkan kita ke jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langkahnya yang harus kita ikuti, petunjuknya yang harus kita ikuti, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termuat dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan para ulama-ulama salafus saleh tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan mencintai kita. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu kelak akan bersama dengan orang yang ia cintai. Siapa yang kita cintai hari ini? Seharusnya suami kita yang kita cintai lebih cinta kita kepada Rasulullah. Seharusnya ayah dan ibu kita yang paling kita cintai, lebih cintalah kita kepada Rasulullah. Kepada siapa? Pertama kepada Allah, baru kepada Rasulullah, baru kepada ayah dan ibu. Jadi Rasulullah itu Masya Allah. Makanya kita memperbanyak salawat. Pagi kita ucapkan salawat berapa kali? 10 kali. Itu paling minim, paling sedikit. Kemudian sore 10 kali. Itu paling minim juga, paling sedikit. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momen kesempatan kali ini kita berada di bulan Syawal. Ada yang berbeda pada kajian-kajian sebelumnya. Kalau kajian pada kesempatan ini pakai kue. Nah, ini kue lebaran. Kayaknya bukan kue lebaran ini. Ini kue yang baru dibeli. Kalau sisa-sisa lebaran itu beda. Itu kue bawang yang sudah patah-patah, kombang loyang yang sudah terbelah dua gitu. Itu sisa lebaran. Tapi biasa enak. Kalau sudah terakhir-terakhir itu biasa enak. Ya Bu ya. Momen bulan Syawal ini momen kita bermaaf-maafan. Tapi jangan salah, jangan pula menunggu bulan Syawal baru bermaaf-maafan. Nah, ini salah ini. Tapi memanfaatkan bulan Syawal untuk bermaaf-maafan, nah itu bagus. Tapi menunggu bulan Syawal harus bermaaf-maafan, nah itu salah. Oh, saya salah kemarin sama si A itu, sama si B itu, tetangga itu. Tunggulah dulu bulan Syawal baru minta maaf. Nah, itu salah itu. Ya kalau sampai ke bulan Syawal. Kalau enggak sampai, nah maka saya juga meminta maaf ini, ibu-ibu ya. Mana tahu ada penyampaian saya atau kata-kata saya, tindak tanduk saya yang tidak sesuai, maka bolehlah saya mohon maaf. Mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aid wal faizin. Ini banyak sejarah yang menjelaskan itu kalimat Bung Karno sebenarnya, minal aidin wal faizin. Tapi taqabbalallahu minna wa minkum itu diucapkan oleh para salafus saleh, dan Imam Malik tidak mengingkari kalimat itu. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita ya Bu ya. Kemudian sedikit juga tentang Syawal. Sekarang sudah berapa Syawal Bu? Hah? Berapa Syawal sekarang ini? Tinggal 3-4 hari lagi ya nak. Jadi yang belum puasa Syawal, ibu puasa Syawal? Ibu ada puasa Syawal? Berapa hari? 6 hari. Kalau belum selesai, selesaikan dulu puasa Syawalnya. Kalau kira-kira nggak dapat lagi gimana? Ya udahlah kalau gitu. Malang lah itu. Saya pun masih ada satu lagi. Mudah-mudahan Allah sampaikan. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita tidak seperti biasa, tema seputar sirah Nabi. Tapi pada kesempatan kali ini kita temanya tentang majelis ilmu, tentang ilmu. Maka
kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menuliskan dalam satu babnya halaman 343 dalam kitab saya, kemudian bab yang ke-241. Imam Nawawi menulis satu bab tentang keutamaan ilmu. Ibu tahu siapa Imam Nawawi, Bu? Ibu? Hah? Tahu Imam Nawawi, Bu? Jadi Imam Nawawi itu representasi dari mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi itu kalau kita ingin membaca pendapat-pendapat Imam Syafi'i, maka yang kita baca pendapat Imam Nawawi. Karena dia lebih mengerti penjelasan tentang Imam Syafi'i. Nanti ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti itu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah. Ada Imam Malik, Ibnu Rushd, ada Imam Abu Hanifah. Nah, itu nanti adalah yang menjelaskan pendapat mereka adalah Abu Yusuf dan Hasan Asy-Syaibani. Kalau Syafi'i siapa? Imam An-Nawawi. Nah, itu yang menjelaskan pendapat Imam Syafi'i itu Imam An-Nawawi. Ulama apa ini? Ulama ini umurnya enggak panjang. Dalam beberapa riwayat umurnya 42 tahun. Salah satu riwayat 42 tahun. Ibu sudah berapa umurnya? Variasi, ada yang 30, ada yang 35, ada yang 45, macam-macam, ada yang 50. Lebih kurang 42 tahun Imam Nawawi itu umurnya. Dan dia tidak menikah. Ini salah satu ulama yang tidak menikah. Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Dia orang Damaskus. Damaskus itu di mana? Damaskus itu ibu kotanya Syria. Pernah ke Damaskus, Bu? Enggak. Yang pernah Ustaz Mustaqim, karena dia sekolahnya di Damaskus. Nah, itu di sana tuh Imam An-Nawawi ini. Ulama apa? Ulama besar, ulama fikih dan ulama hadis, ulama macam usul fikih, segala cabang dimensi keilmuan ada pada Imam Nawawi. Cuman yang lebih menonjol adalah hadis dan fikihnya. Nah, itu Imam Nawawi itu. Nah, ini hadisnya yang kita baca, kitab Riyadhus Shalihin. Hampir di seluruh masjid di dunia ini, kalau ada majelis ilmunya, saya yakin pasti dibaca hadis ini. Kitab Riyadhus Shalihin ini pasti dibaca. Arba'in Nawawiyah, kemudian kelasnya begitu. Arba'in Nawawiyah itu 42 hadis, lalu kemudian di atasnya adalah Riyadhus Shalihin. Arba'in Nawawiyah itu berapa? 42 hadis. Ibu hafal? Belum. Tapi kitab itu ada insyaallah. Saya hafal dulu Arba'in Nawawiyah, tapi dulu, sekarang enggak lagi gitu. Karena kita menghafal itu dulu supaya tidak berdiri, makanya enggak berkah ilmunya. Ngapalnya mau begitu mau itu kan giliran tuh kan, nah baru dihafal di situ. Dapat, tapi enggak dapat lagi sekarang. 42 hadis. Nah, ini Arba'in apa namanya? Riyadhus Shalihin ini, Masya Allah. Inilah salah satu ulama yang kemudian diterima di berbagai macam kalangan. Jadi semua mazhab itu menerima, meskipun dia dominannya adalah ke mazhab Syafi'i. Udah jangan panjang lah, kita pendekkan saja. Hadisnya, kita baca dulu sedikit adalah ayat pembuka. Jadi Imam Nawawi itu dia membuka hadis sebelum dibacakan hadis, dia buka beberapa ayat. Satu ayat saja kita baca, karena nggak akan mungkin selesai ini. Wa qur rabbi zidni ilman. Surah Toha ayat 114. Di mana kita diperintahkan waqul, dan katakanlah Rabbi zidni ilman. Kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu pemahaman kepada kita. Apa sebab? Karena ilmu itu sangat penting. Bagaimana ibu bisa datang ke Masjid Al-Ikhlas? Ibu punya ilmu. Paling tidak ilmu naik motor. Kalau ibu tidak pandai naik motor, maka kemudian tak sampai ibu ke sini. Oh, bisa juga jalan gitu kan. Tapi ilmunya ilmu jalan juga. Kalau ibu kemudian nggak pandai, nggak ada ilmu jalan, maka ibu akan ditabrak oleh mobil Honda. Apalagi di simpang 4 Belilas.
Lewat mobil apa tuh, mobil San tuh, masya Allah, nauzubillah itu. Habis semua dilewatinya, nggak perlu sama dia. Jadi punya ilmu, ibu datang ke sini punya ilmu. Maka disitulah pentingnya ilmu itu. Tapi kita baca hadis Rasulullah SAW, langsung saja hadis yang ke-1384 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah wa'an Muawiyah, dari Muawiyah. Siapa itu Muawiyah? Ini pernah menjadi khalifah sesudah Imam Ali. Imam Ali hanya nggak sampai beberapa tahun dia menjadi khalifah, maka digantikan oleh Muawiyah. Maka kemudian hadisnya adalah dari Muawiyah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahi bihi khairan, siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang baik, maka kemudian yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia dalam agama. Hadis ini riwayatkan siapa? Muttafaqun alaih. Kalau sudah disebutkan muttafaqun alaih, itu siapa, Bu? Bukhari dan Muslim. Jadi itu dalam istilah ilmu hadis, muttafaqun alaih itu Bukhari dan Muslim. Kutubus sittah itu imam yang 6. Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud. 6. Kalau kutubus sittah, kalau kutubut tis'ah itu imam yang ke-9. Jadi paling tidak 6, kitab besar 6, dan kitab yang 9 itu semua hadis. Jumlahnya banyak. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menunjuki seorang hamba, maka kemudian Allah pahamkan dia dalam agama. Kenapa ibu bisa datang ke majelis ilmu ini? Karena Allah ingin menunjuki hati ibu agar paham dalam agama. Paham dalam agama itu penting tidak? Penting. Karena orientasi tujuannya bukan dunia saja, bahkan sampai kemudian akhirat. Di mana tempat persinggahan kita yang terakhir? Dunia sebentar. Tapi kalau sudah akhirat, disitulah selama-lamanya kita hidup. Disitulah kemudian tempat persinggahan kita terakhir. Kalau kita punya ilmu sampai ke sana, maka kemudian seseorang itu akan selamat. Maka orang beriman itu tujuannya akhirat terus. Dengan apa? Dengan ilmu. Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan seorang muslim. Tapi muslim ini munafik. Kenapa dikatakan munafik? Ini orang miskin, ini orang kaya. Yang kaya ini nggak pernah bersedekah ke orang miskin. Sekalipun tak pernah bersedekah. Bayangkan. Padahal dia bertetangga dengan orang miskin. Yang dia muslim, sesama muslim. Jadi suatu ketika, dan kemudian orang kaya ini dia punya kebun, dia punya kurma. Di perbatasan itu punya kurma yang tumbuh besar dan kurmanya bagus. Dan kemudian kurma tersebut jatuh kemana? Ke halamannya orang miskin itu. Padahal dalam fikih, ibu kalau ada tetangga ibu, dia nanam jambu misalnya, dia nanam kelapa, ya. Ketika jambu itu rantingnya itu sampai ke tanah kita, maka itu ke atas boleh kita tebang, dan ketika dia jatuh boleh kita ambil. Itu aturan fikih. Nah, ibu kalau mau menerapkan nanti nggak apa-apa, tapi kalau tetangga marah jangan salahkan saya. Kata Ustadz begitu, enggak. Tapi memang dalam fikih boleh, Bu. Sama dengan ini. Ketika kurma itu jatuh, lalu datang anaknya, maka memakan kurma tersebut. Ketika sudah masuk ke dalam tubuhnya, tidak bisa lagi. Ayahnya datang, kurma yang mana yang kau makan? Nak, itu kurma sebelah. Telah ku ambil, telah ku makan. Lalu kemudian datanglah
bapaknya ini, ayahnya ini menjumpai tetangga tersebut, karena tetangga ini cukup meresahkan. Muslim dia. Ketika datang ke situ disampaikan dia ingin minta izin tentang kurma tersebut. Maka orang ini menjawab, apa katanya? Saya tidak mengizinkan. Ganti kurma saya itu persis kurma yang dimakan anakmu itu. Luar biasa pelitnya kalau gitu. Memang ada beberapa sejarah katanya dia adalah orang Yahudi. Allahu a'lam mana yang benar. Ganti kurma saya itu dengan kurma yang sama yang dimakan anakmu itu. Manalah bisa. Orang sudah ditelan, orang sudah dimakan, mana bisa. Kalaupun mau diganti dengan yang lain, dia tidak mau. Maka diadukanlah permasalahan ini kepada Rasulullah. Datang dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya masalah ya Rasulullah. Masalah apa itu? Anak saya telah memakan kurma tetangga saya. Panggil orang tersebut. Maka dipanggil oleh Rasulullah. Dipanggil. Maka begitu ketika dia berhadapan dengan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Maukah engkau mengizinkan kurma tersebut yang dimakan oleh anak itu tadi? Kalau engkau mau, kata Rasulullah, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti 1000 batang kurma terbaik di surga. Oh, enggak tanggung-tanggung. 1 biji kurma yang dimakan oleh seorang anak dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mengizinkan kurma tersebut, maka kemudian 1000 batang kurma akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala besok kelak bagimu di dalam surga. Berarti dari situ dapat kita simpulkan bahwa orang ini muslim memang. Karena kalau enggak muslim enggak akan mungkin masuk surga kan? Nah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa kata orang ini? Saya tidak mau. Saya pengen kurma yang dimakan dia itu yang menjadi penggantinya. Maka kemudian susah memang, merepotkan memang orang yang bakhil ini. Bakhil ini bukan hanya sekedar bakhil, suha. Ada bakhil, ada di atasnya suha. Suha itu pelitnya minta ampun. Jangankan ke orang lain, ke diri dia sendiri aja pelit. Itu suha namanya. Maka ada doanya itu agar kita terpelihara dari penyakit pelit, suha. Lebih ganas daripada bakhil. Jangankan untuk neraktir orang, dia aja sesekali mau makan asam pedas bawang, tempoyak durian gitu kan, tidak mau dia. Pelitnya kebangetan. Nah, ini orang itu begitu. Maka sampailah kabar ini ke Abu Dahdah. Ketika sudah sampai kabar ini ke Abu Dahdah, maka kemudian didatangi orang tersebut. Diam-diam Abu Dahdah datang. Apa kata Abu Dahdah kepada orang itu? Maukah engkau mengizinkan mengikhlaskan kurma yang satu itu? Maka kuberikan kepada engkau kurma terbaik, kebun kurma terbaik di sekitar kota Madinah. Masya Allah. Maka kemudian nyata balasan tersebut dilihat oleh dia. Tadi kan kata Rasulullah di surga, ini kurma terbaik Abu Dahdah diberikan kepada orang tersebut. Maka kemudian aku berikan kepada engkau 70 batang kurma terbaik saya. Karena Abu Dahdah itu punya beberapa kebun kurma, kuberikan kepada engkau 70 batang kurma. Maka kemudian apa kata orang ini? Ya, saya mau. 1 biji kurma gantinya berapa? 70 batang kurma. Masya Allah. Mau dia. Maka kemudian datanglah Abu Dahdah ke kebun tersebut. Di kebun tersebut ada apa? Ada istri dan anak-anaknya Abu Dahdah sedang bermain bercengkrama di situ sambil menikmati pohon kurma, sambil menikmati buah kurma, berlari-lari di situ memakan kurma. Apa kata Abu Dahdah? Wahai istri dan anak-anakku, keluarlah kalian dari kebun tersebut, keluarlah kalian dari kebun kita ini, karena sesungguhnya kebun ini telah kuberikan kepada tetangga orang ini, dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya telah menjamin 1000 batang kurma di surga. Masya Allah. Keluar mereka tinggalkan kehidupan dunia ini, lalu kemudian mereka keluar, diberikan kurma itu kepada orang tersebut, diganti dengan 1000 batang kurma. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang ini seperti ini? 2 sahabat, 2 orang yang berbeda.
penilaiannya. Yang satu dia menilainya dunia. Oh, satu biji kurma diganti dengan 70 batang. Wah, saya akan dapat keuntungan yang banyak. Saya akan mendapatkan berapa keuntungan saya. Kali-kalinya main, hitung-hitungannya main, dibalas di dunia. Tapi Abu Dahdah, dia korbankan hitung-hitungan dunia, diganti di surga. Kenapa Abu Dahdah bisa seperti ini? Bisa mengerti seperti ini? Itu karena ilmu. Itu karena Abu Dahdah itu punya ilmu. Cerdas. Kalau sudah 1000 batang kurma di surga, mungkin tidak Abu Dahdah masuk surga, masuk neraka. Gak akan mungkin, Bu. Gak akan mungkin Abu Dahdah itu masuk neraka. Apa sebab? Karena tidak mungkin kurmanya di surga sementara dia berada dalam neraka. Jadi ini cerdasnya Abu Dahdah. Ini jaminan bahwa Abu Dahdah itu bersama keluarganya dijamin masuk surga. Itu cerdas. Ulama itu seperti itu. Orang berilmu itu seperti itu. Jadi, lalu bagaimana caranya supaya kita sama dengan Abu Dahdah? Ya, caranya itu tiru. Mana pemberian, mana yang terbaik di antara harta kita, berikan. Pak Hatta bisa enggak? Susah kayaknya. Saya cuma bilang aja. Susah, payah itu. Mudah-mudahan bisa kita ya. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu karena ilmu. Mendapatkan jaminan surga karena ilmu. Satu hadis yang kita sudah pahamkan, sudah kita jelaskan. Siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang baik, maka kemudian Allah pakihkan dia. Pakih adalah paham. Allah pahamkan dia dalam masalah agama ini. Ada orang berkata, saya perempuan, kok tidak bisa sholat? Nggak seperti laki-laki. Ada keharusan, ada kewajiban untuk datang ke masjid. Bagi perempuan, terserah. Mau datang ke masjid sholat berjamaah, mau tidak terserah. Bagaimana kok bisa kami diskriminasi seperti ini dalam Islam? Bukan itu. Ada amal yang lain. Makanya amalan-amalan ketika haid, itu banyak tuh, panjang itu. Maka kemudian ibu silahkan beli bukunya, ada khusus amalan ketika ibu sedang haid. Jadi ketika sedang haid itu bukan tidur gitu kan. Ada amalan yang lain. Yang kemudian amalannya justru bahkan lebih dahsyat daripada amalan-amalan laki-laki. Kalau sedang haid itu perempuan memang enaknya tidur, nonton HP, habis itu sambil nonton tertidur, sambil begini jatuh HP up ke muka gitu. Itu pengalaman yang gitu. Jadi ya Bu ya. Hadis yang kedua adalah hadis 1385. 1385. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasadan illa fisnatain. Tidak boleh dengki. Boleh dengki enggak, Bu? Enggak boleh dengki. Dengki itu menghapuskan amal sebagaimana kayu bakar yang dimakan oleh api. Kita dengki kepada orang, habis amal kita. Tetangga beli mobil baru, tetangga enak jalan-jalan, dia tak bisa jalan karena tetangganya beli mobil baru gitu. Padahal tetangganya enak aja jalan gitu kan, tak bisa dia. Akhirnya timbul hasad, dengki, dia fitnahlah orang. Wah, itu kemarin hasil korupsi itu katanya. Tetangga itu, waduh, macam-macam dibilang. Itu hasad. Hapus amalnya, hilang amalnya. Kawan tetangga punya beli spring bed baru, dia nggak bisa tidur. Padahal tetangganya nyenyak tidurnya kan. Beli AC baru, tetangga kepanasan, kedinginan, dia kepanasan. Itu akhirnya dia fitnah orang. Itu namanya hasad, dengki. Dia ingin nikmat yang ada pada orang lain itu, maka kemudian lepas dari orang tersebut, hilang. Dia ingin nikmat yang ada pada orang lain itu berpindah kepada dia. Itu namanya hasad. Dan itu menghapuskan amal.
Ibu-ibu kalau pernah melihat kebakaran sebentar, atau dengan istilah jago merah, habis ruko itu, habis rumah itu. Kenapa? Api yang membakar. Atau kalau pernah kita kemudian masak pakai pakai tungku, pakai kayu bakar kan, sebentar habis, ganti dia. Begitulah orang yang hasad dengki itu, terputus amalnya, hilang amalnya, lama kelamaan hapus amalnya, sebagaimana kayu bakar dimakan oleh api. Tapi ini kata Rasulullah, la hasadan illa fisnatain, tak boleh dengki kecuali dua perkara. Kalau yang lainnya nggak boleh dengki, tapi khusus yang ini boleh dengki. Nah, apa itu? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakathi fil haqq. Seseorang, rajulun di situ asal katanya laki-laki, tapi dia diartikan bukan laki-laki aja, siapa aja. Rajulun di situ perempuan ia juga, laki-laki ia juga. Bencong nggak masuk, karena bencong itu laki-laki sebenarnya. Nah, jadi seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Harta, malan, harta. Lalu kemudian dengan hartanya itu, maka kemudian dia sedekahkan di jalan yang hak, di jalan yang benar, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ternyata kita iri kepada orang yang kaya, boleh. Tapi irinya itu, oh itu dia itu dengan harta kekayaan dia itu, dia bersedekah. Bersedekah kemana? Dia sedekah ke pagar yang terbengkalai, dia beli semennya, lalu kemudian dia beli batu batanya, dia gaji upah tukangnya. Bersedekah dia jalan Allah, sehingga kemudian ada motivasi bagi kita untuk berimpak dan bersedekah sebagaimana orang kaya tersebut. Boleh? Boleh. Nah, ini dia hasad. Hasad dalam artian bukan berarti nikmat orang lain itu lepas dari dia. Saya juga bersedekahlah, dia juga bersedekah, saya ingin bersedekah juga. Ini boleh, Bu. Satu. Yang kedua, warajulin. Lagi-lagi adalah disebutkan kata rajul, artinya semua maknanya umum, bahwa seseorang atahullahu hikmata wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Apa itu? Allah berikan ilmu. Ini dia, Allah berikan ilmu kepada seseorang, lalu kemudian dengan ilmu itu adalah ilmu dari Allah, ilmu dari Rasulullah SAW, ia amalkan ilmu tersebut, lalu kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Jadi ternyata dua ini boleh, Bu. Orang kaya raya punya harta, dia sedekahkan di jalan Allah, kita iri, maksudnya kita ingin bersedekah. Yang kedua, orang yang punya ilmu, dia punya ilmu, lalu kemudian kita berharap, bukan berarti ilmunya hilang, ilmunya kemudian pergi, tidak. Kita berharap kita juga punya ilmu seperti dia. Boleh kita iri rupanya kepada mereka. Dua ini, Bu. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Ittifaq kedua ulama ini, maksudnya adalah siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti lagi-lagi, Bu, disitulah pentingnya apa? Ilmu. Sekarang Ibu sudah membaca Al-Kahfi belum? Alhamdulillah udah. 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir atau semuanya. Coba Ibu yang bawa Quran. Ada yang bawa Quran enggak? Atau HP gitu ya. Coba Ibu tengok surah Al-Kahfi ayat 60-61. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu, Bu? Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-60 61. Sudah ketemu, Bu? Sudah? Coba tolong dibacakan. Ada yang bisa membacakannya? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 60. Ya, ayatnya.
Kuatkan suaranya. Enam puluh 61. Itu tadi udah pas, pajarnya udah pas, itu aja. 61 atau 60 itu. Baca ya. Nah, udah. Coba awalnya wa idh qala Musa li fatahu. Artinya apa? Nah, udah stop. Wa idh qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya. Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata, wa idh qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada fatahu, kepada pembantunya atau budaknya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an kata fata, maka kemudian artinya bukan pembantu, tapi di situ disebut pembantu. Kenapa itu? Atau kita qalu sami'na, Quran surah Al-Anbiya atau Ibrahim, qalu sami'na fata yadhkuru lahum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu sami'na, mereka berkata kami mendengar, sami'na, kami mendengar. Qalu sami'na yadhkuru lahu yuqalu lahu, mereka sebutkan namanya, kami mendengar ada seorang pemuda, yadhkuru lahu yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Qalu sami'na fatan, kami mendengar ada seorang pemuda. Siapa itu? Namrud. Namrud berkata begini, kami mendengar ada seorang pemuda, mereka katakan namanya adalah Ibrahim. Nah, itu patah di situ yang saya bacakan tadi, itu artinya adalah pemuda. Kami mendengar seorang pemuda namanya Ibrahim, dia yang menghancurkan berhala-berhala kami. Nah, itu kan ceritanya, awalnya itu adalah cerita Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung itu, dihancurkan semua. Kami dengar namanya Ibrahim. Kalimatnya patah di situ, tapi artinya kami mendengar ada seorang pemuda. Itu patah juga tadi. Lalu kenapa kemudian disebutkan yang tadi patah seorang pemuda, ini adalah patah seorang pembantu? Atau kita pernah mendengarkan syair Arab, apa itu? Laisal fata, bukanlah seorang pemuda. May yaqulu abi kada wa kada, seseorang yang berkata ayah saya seperti ini dan seperti ini. Walakinnal fata, akan tetapi seorang pemuda itu ha anaza, inilah saya. Itu syair Arab itu kan. Jadi pemuda itu ayah saya polisi, ayah saya TNI, ayah saya presiden misalnya. Itu bukan pemuda. Ayah saya orang kaya, bukan pemuda. Tapi yang dinamakan walakinnal fata, tapi yang dikatakan seorang pemuda ha anaza, inilah saya. Maksudnya jangan mengandalkan orang lain, kan gitu. Nah, itu maksudnya. Fata di situ adalah artinya pemuda. Tapi kenapa kemudian fatahu, ada kalimat hu di situ? Maka Allah ganti kata pemuda itu dengan hu. Allah tambah fata itu dengan hu, artinya bukan lagi pemuda, tetapi pembantu. Kenapa disebutkan pembantu? Ada yang tahu, Ibu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah, ini kuenya. Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat, siapa pemuda tersebut yang mendampingi Nabi Musa? Itu kan ada seorang pemuda yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika dia mencari ilmu dan bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, itu dia. Jadi Nabi Musa ingin bertemu dengan Nabi Khidir, maka dicari melewati lautan tersebut. Mereka bawa ikan, kan itu panjang sejarahnya. Bawa ikan yang sudah mati, ikan yang sudah dimasak. Di mana nanti ikan itu melompat, maka disitulah kalian berhenti. Tapi nggak usah Ibu pula bawa sambal ikan nanti pergi ke sungai sana mencari Nabi Khidir, nggak usah.
Kalau kita ini nggak usah cari Nabi Khidir gitu. Ya. Jadi pemuda di situ adalah namanya Yusa bin Nun. Yusa bin Nun bin Abarahan bin Yusuf. Jadi Yusa bin Nun ini ada tali persaudaraannya dengan Nabi Yusuf. Dia keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah anak dari saudaranya Nabi Yusuf. Berarti ada hubungan apa mereka? Ada hubungan kekeluargaan. Yusa bin Nun bin Abarahan, lalu kemudian bin Yusuf. Jadi Yusa bin Nun itu nasabnya sampai ke Yusuf alaihissalam, nanti sampai ke atas sampai kepada Ibrahim. Musa alaihissalam bersambung juga nasabnya kepada Nabi Ibrahim, karena Musa alaihissalam adalah anaknya dari saudara Nabi Yusuf. Jadi mereka ada ikatan darah, ada persaudaraan. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut bahwa dia Yusa bin Nun itu adalah sebagai seorang pembantunya Musa? Kenapa? Jawabannya adalah karena posisi Yusa bin Nun itu adalah murid bagi Musa alaihissalam. Jadi itu murid bagi Musa. Jadi Yusa bin Nun itu muridnya Nabi Musa, dan dia adalah keturunan. Karena posisinya adalah seorang murid, maka Allah sebutkan fatahu. Apa itu? Posisi dia adalah pembantu. Maksudnya apa? Kalau kita menjadi seorang murid bagi seorang guru, maka posisikanlah diri kita sebagai seorang pembantu bagi seorang guru, sebagai seorang budak bagi seorang guru. Makanya kemudian Imam Ali karamallahu wajhah menjelaskan, apa kata Imam Ali? Aku ini, kata Imam Ali, adalah seperti seorang budak yang mengajarkan aku walaupun hanya satu huruf. Karenanya orang yang mencaci maki gurunya, orang yang mencemeh gurunya, orang yang mencaci di luar sana gurunya, maka kemudian mustahil dia akan mendapatkan keberkahan ilmu. Kan kita tadi sudah mengkaji keutamaan ilmu. Ada 2 hadis yang sudah kita baca. Banyak sebenarnya hadisnya, tapi ilmu itu nggak akan berkah, Bu. Ilmu itu nggak akan berkah kalau kita mencaci maki guru kita. Makanya kata Imam Syafi'i itu pernah datang orang tua lewat di depan dia, berdiri dia, lalu kemudian ketika orang tua itu sampai, dicium tangan orang tua tersebut. Orang tua itu siapa? Orang tua itu tidak dikenal. Orang tua itu bukan ahli ilmu. Orang tua itu bukan kemudian orang yang warak, bukan. Biasa-biasa saja orang itu. Tapi disalam tangannya oleh Imam Syafi'i. Maka kemudian ditanya kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, kenapa engkau menyalam tangannya dan menciumnya? Dia bukan ulama, dia bukan orang terpandang, dia bukan orang dermawan. Kenapa? Karena dia pernah mengajarkan satu ilmu kepadaku. Ilmu apa itu? Ilmunya lucu. Imam Syafi'i pernah bertanya kepada orang tua ini, wahai Pak, apa tanda kalau anjing itu sudah balik? Tanda anjing sudah dewasa apa? Seekor anjing itu kalau sudah dewasa apa tandanya, kata Imam Syafi'i? Maka kemudian orang tua ini berkata, tanda anjing kalau sudah dewasa, maka kalau dia buang air, pipis, mohon maaf, maka kemudian dia mengangkat kakinya. Itu tanda sudah dewasa. Kalau dia tak mengangkat kakinya, belum dewasa itu anjing. Karena satu ilmu itu, Imam Syafi'i menghormati dia, Masya Allah, luar biasa. Maka di situ pentingnya ilmu. Kadang kita, mohon maaf ini, kalau sudah merantau, sudah kuliah, pandai pula lah kita menyalahkan guru-guru kita di kampung. Padahal dialah yang mengajarkan kita, alif bata, yang mengajarkan kita cara membaca. Bahkan sampai mampu lisan kita berkata, ini guru ini kurang cerdas, ilmu pendidikannya tidak tinggi, sehingga kemudian anak-anak tidak bisa, tidak pandai dia, macam-macam lah gitu kan. Teori pendidikan dia tidak paham gitu. Ya, kalau dibanding dengan keilmuan kita, mungkin dia dulu tamat SMA dan itu sudah tinggi. Di tempat kuliah dia nggak pernah. Ya jelaslah kita lebih tahu. Tapi tak layak lisan kita berkata seperti itu. Kenapa? Karena yang mengajari kita membaca siapa dulu? Guru kita. A, ba, ta, gitu kan? A, B, C gitu.
Diajarinya kita. Maka kalau kita pulang kampung, Bu, guru-guru SD kita itu paling tidak bawa sarung. Habis itu kasih ke dia. Nah, tanda hormat kita kepada guru. Kalau punya uang kasih agak 100.000 atau berapa. Guru-guru kita ngaji dulu. Guru-guru ngaji mana ada yang kaya? Susah mencari guru yang ngaji yang kaya itu. Kenapa? Karena mustahik zakat membuat dia sebagai gorim gitu. Nah, tinggal pula di masjid namanya gorim pula. Gorim itu artinya orang berutang gitu. Berutang terus nggak pernah kaya tuh orang gitu. Gajinya berapa? Nggak pernah dipatokkan gaji dulu. Guru kita dulu kalau kita mau kasih upah waktu panen. Panen 2 kali setahun, kalau enggak 3 kali setahun. Kalau padinya padi yang lambat panen, maka kemudian 2 kali setahun. Kalau yang cepat 3 kali setahun. Nah, itu disitulah kita nanti ngasih gaji. Bawa beras, bawa padi, bawa ayam kampung gitu kan. Itu upahnya. Tapi berkah ilmu tuh. Saya dulu, Bu, cerita saya juga lagi. Pernah ditempeleng oleh guru saya waktu SD. Tapi pulang saya cium tangannya. Orang lain tidak saya cium tangannya. Dia saya cium tangannya. Orang yang sebaya dengan dia, kalau bukan guru saya, kalau di kampung, kecuali kalau paman atau apa dan lain, maka tidak saya cium. Tapi ini gurin saya cium. Agak berkesan memang guru ini. Waktu kecil saya ditempelengnya, berdarah hidung saya. Tapi nggak pernah benci saya. Kalau mau saya tempeleng sekarang dia, aduh. Tapi itu guru kita. Mereka yang mengajari kita. Maka tidak boleh kita dendam. Dan mereka pun menempeleng kita, memukul kita itu ya supaya kita nyadar. Kita aja yang nggak nyadar kan. Jadi itu. Jadi kembali kepada tadi, maka posisikanlah ketika engkau menjadi seorang murid, sebagai seorang pelajar, posisikanlah dirimu seperti seorang budak. Merendahlah. Agar apa? Agar ilmu itu masuk dia, masuk. Kalau enggak akan masuk ilmu itu. Saya kalau ingat pesantren itu, Bu, ya Allah, guru-guru saya, Masya Allah, gajinya sebulan itu 300.000, 400.000. Itu paling banyak. Dan kemudian mereka berjalan dari daerahnya, kemudian ke kampungnya, ke pesantren, itu naik mobil, 2.000 ongkosnya. 2.000 kali 30 sudah berapa? Nah, belum lagi mereka kalau udah waktu main minum kopi, makan goreng gitu. Jadi upah mereka itu hanya cukup untuk biaya perjalanan mereka, bahkan mungkin kurang. Tapi kenapa mereka kemudian melakukan itu? Karena mereka ingin mengamalkan ilmu. Ini yang kita baca hadis tadi, ingin mengamalkan ilmu sampai ke murid. Maka kemudian alhamdulillah ketika saya masuk ke pesantren, tak pernah saya durhaka kepada guru. Salam, cium tangan, dipuji dia. Tapi kalau sudah kuliah pernah kita durhaka kepada guru. Nah, itu sering tuh. Karena berdebat dengan guru itu sering. Karena kalau sudah kuliah itu memang macam-macam. Perang pemikiran kita di situ. Terpaksa dilawan guru itu terkadang. Memang harus terpaksa dilawan. Ya bagaimana lagi kan? Nah, itu sudah takdirnya pula begitu. Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kemudian satu tadi tentang keutamaan ilmu. Kemudian yang berikutnya, agar ilmu itu berkah, maka kemudian jadikanlah orang yang mengajari kita itu, kita muliakan dalam arti seorang guru tidak ingin dimuliakan sebenarnya, tapi adab kita kepada seorang guru maka kemudian harus lebih tinggi. Agar apa? Agar ilmu itu masuk. Makanya Imam Malik ketika dia mengajar maka kemudian dia berwuduk dulu. Apa sebab? Di depan saya ada hadis Rasulullah SAW yang akan saya baca. Dia pakai serban dulu, dia pakai wewangian dulu, lalu kemudian baru dia baca hadis tersebut. Maka kemudian mengalir ilmu itu mudah. Maka ulama yang paling hormat kepada kitab, kepada seorang guru, salah satu yang terkenal itu adalah Imam Malik. Imam Malik. Maka Imam Malik itu marah. Loh, kok bisa sekelas Imam Malik marah? Ya marah dia. Kalau muridnya itu ada banyak cerita di belakang itu marah dia. Imam Syafi'i itu pernah dipanggil dia, "Ta'al, Imam Syafi'i, apa yang kamu baca itu? Apa yang kamu tulis itu?" Saya nulis di tangan saya, Imam, gitu kan. Duduk. Kalau ada yang berdiri, mau kemana? Gitu. Itu Imam Malik. Tapi nggak mungkin kita terapkan itu kalau di sini. Kalau saya terapkan itu lari, Bu, nanti.
Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal beda pula. Ada keilmuannya masing-masing. Maka kalau kita lihat pola orang guru itu marah, diam begitu. Berarti Imam Malik yang dia tiru itu. Tapi kalau guru tersebut diam-diam aja, ribut muridnya, cerita muridnya, main HP muridnya, diam aja dia. Berarti Imam Ahmad bin Hambal itu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari ilmu itu tidak bisa dengan santai. Gak bisa dengan santai. Santai, nonton HP, habis itu tidur gitu kan. Baca sekali, gak bisa. Sekali sepekan datang ke majelis ilmu, gak akan dapat ilmu itu. Saya ingin sampaikan ada satu kisah yang bernama Baqi bin Makhlad. Ibu pernah dengar Baqi bin Makhlad? Baqi bin Makhlad ini ulama besar di Andalusia, Spanyol. Ibu pernah ke Spanyol? Enggak gitu, sama gitu kan. Spanyol itu kampungnya siapa? Kampungnya Iniesta. Siapa itu Iniesta? Penyerang Barcelona. Pernah mencetak banyak pemain terbaik dari Barcelona itu. Iniesta. Dulu Muslim banyak di situ. Jadi Baqi bin Makhlad di Andalusia itu seperti apa cara dia mencari ilmu? Baqi bin Makhlad mendengar ada seorang imam yang cerdas, hafalannya jutaan hadis. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 1.000.000 hadis. Ibu hafal berapa hadis? 1.000.000. 1.000.000 itu Imam Ahmad bin Hambal itu. Maka Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, wahai imam, berapa seseorang itu harus supaya boleh menjadi seorang mujtahid? Ibu tahu mujtahid, dia bisa menyimpulkan hukum. Pendapatnya bisa dipakai. Maka kalau dia hafal 300.000 hadis, kira-kira boleh hendak dia menjadi seorang mujtahid, menyimpulkan hukum? Maka kemudian kata Imam Ahmad bin Hambal, enggak boleh. Enggak boleh. 200.000 dulu ditanya, baru kemudian 300.000. Kalau 500.000? Kalau 500.000 ya lumayanlah, daripada tidak sudah bisa dia menyimpulkan hukum. Seharusnya kata Imam Ahmad bin Hambal, seseorang itu bisa menyimpulkan satu hukum itu adalah dia harus hafal 1.000.000 hadis. Insyaallah. Sepanjang sejarah dunia ada ndak yang hafal 1.000.000 hadis? Enggak ada. Kecuali imam 4 itu memenuhi syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Maka jangan pakai pendapat saya, karena arba'in Nawawiyah sekarang pun saya tak hafal. Apalagi kemudian di internet kita, lalu kemudian berdebat dengan orang lain, padahal copy paste, kopi ini, kopi ini, kopi ini, kopi ini. Layangkan debat tersebut. Itu bukan adab. Karena kita bukan layak, belum layak kita menjadi seorang fatwa. Makanya saya nggak pernah, Pak, Bu, mengeluarkan pendapat saya kalau masalah hukum, kecuali pendapat tersebut saya lihat pendapat imam 4 mazhab. Nanti baru kemudian turun-turunannya. Ada memang masalah kontemporer, tapi ulama yang kontemporer pula yang berbicara. Kembali kepada pembicaraan tadi, Baqi bin Makhlad, dia ingin berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal. Maka kemudian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah dia Baqi bin Makhlad itu dari kampungnya sampai kemudian ke Baghdad. Karena pusat kekuasaan kaum muslimin saat itu di Baghdad. Dan Imam Ahmad bin Hambal menjadi ulama besar saat itu, terkenal sedunia. Sekarang kita hitung, Bu, berapa perjalanan Baqi bin Makhlad itu menuju agar kemudian dia bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kita hitung. Pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maroko. Menyeberang dari seberang Gibraltar masuk ke Maroko. Maroko, lalu kemudian Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir. Berapa? 5 negara. Masuk kemudian ke Syam. Syam itu berapa negara? 4 negara. Apa itu? Suriah, Damaskus, lalu kemudian Palestina, lalu Yordania, Lebanon. Sudah berapa? 9. Masuk ke Hijaz, lalu kemudian masuk ke Irak. Berapa itu? 11. Tambah 1 negara lagi. Berapa? 12 negara dilewati oleh Baqi bin Makhlad. Luar biasa, Bu, ya. 12 negara. Lalu kemudian
Berapa lama perjalanan Baqi bin Makhlad dalam mencari ilmu itu? Ada dua riwayat. Riwayat pertama menjelaskan di tahun pertama, di perjalanan pertama dia melanjutkan perjalanan 20 tahun. Lalu kemudian sambung dengan 14 tahun. Berapa itu? 34 tahun. Riwayat yang lain adalah 14 tahun baru kemudian 20 tahun. Sama, jumlahnya 34 tahun. 34 tahun Baqi bin Makhlad ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ingin menjadi seorang murid di hadapan seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Berapa bu tadi? 30-40 tahun. Apa kata Dr. Husin Mukhnis dari Andalusia? Beliau menulis, apa katanya? Wasami'tu min kulli man sami'tu minhu fil buldan masiyan ala qadamayya. Kata mereka apa? Kata Baqi bin Makhlad, saya mencari ilmu itu, mencari seorang guru itu, perjalanan 34 tahun, masiyan ala qadamayya. Apa itu? Saya itu berjalan kaki. Insyaallah. Berjalan kaki 34 tahun. Ibu pernah enggak berjalan kaki menuntut ilmu 1 jam? 1 jam aja saya tanya. Pernah? Oh, sekolah SD. Masya Allah, berarti jauh sekolah ibu ya dari kampung. 34 tahun jalan kaki bu. Masya Allah. Saya dulu pernah juga di pesantren. Sampai 2 jam pulang pergi kita. Habis sebelum maghrib berangkat. Sampai jam 11-an. Belajar di sana dengan guru. Naik mobil dulu, habis itu baru jalan. 1 jam, 2 jam lebih kurang kalau pulang pergi. Tapi itu tidak berlangsung lama. Cobaannya kuat. 2 jam jalan. Sekarang kita di majelis ilmu, datang ke majelis ilmu, bawa Honda, bawa motor. Ya. Habis minyak di jalan, ngutang di sana. Mau orang tuh, karena ibu pakai jilbab. Insya Allah, nanti saya bayar gitu kan. Gadaikan dulu jam tangan, HP atau apa gitu. Isi minyak, tinggal ngengkol aja, gas aja gitu. Datang ke majelis ilmu. Padahal majelis ilmu itu berapa banyak sekarang. Di mana-mana ada majelis ilmu. Di sini majelis ilmu, di sana majelis ilmu. Ada majelis ilmu. Berbeda majelis ilmu itu bu, dengan majelis di HP. Kalau majelis di handphone itu keberkahannya, mudah-mudahan ada juga gitu kan. Tapi berbeda dengan hadir di majelis ilmu itu berbeda. Baqi bin Makhlad itu, kembali kepada kisah tadi, ceritanya itu luar biasa. Ketika dia sudah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu menjadi tahanan rumah. Ibu tahu tahanan rumah? Bukan dalam penjara. Karena pada saat itu terjadi fitnah khalqul Quran, Mu'tazilah yang berkuasa. Fitnah khalqul Quran di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Bertahun-tahun di dalam penjara. Lalu kemudian apa? Karena dia tahanan rumah, maka Baqi bin Makhlad, Imam Ahmad bin Hanbal tidak bisa menerima murid. Jadi diawasi itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nggak boleh sembarangan murid datang ke situ. Itu dimata-matai. Nanti ada intel gitu. Jadi kalau di majelis ilmu itu ada intel, kalau sini nggak ada insya Allah ya. Nah, itu biasa itu. Karena di masa Imam Ahmad bin Hanbal, intel di majelis ilmu juga sudah ada. Jadi Baqi bin Makhlad itu belajar di situ. Datang berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, maka kemudian ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seperti apa posisi Baqi bin Makhlad ketika bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Karena dia sudah tahu situasi kondisi, maka kemudian berubah posisilah Baqi bin Makhlad menjadi seorang pengemis. Datang dia, wahai Imam, bolehkah saya menjadi seorang pura-pura meminta gitu kan? Boleh saya menjadi seorang muridmu? Langsung paham Imam Ahmad bin Hanbal. Memangnya kamu dari mana? Apakah engkau dari Afrika? Afrika itu sudah yang paling jauh dihitung oleh orang di Madinah Baghdad pada saat itu. Afrika itu Tunisia. Saya lebih jauh dari itu. Karenanya Imam Ahmad bin Hanbal menghargai penghargaan Baqi bin Makhlad ini. Maka kemudian kalau begitu, silahkan engkau datang setiap hari ke sini, belajar dengan saya, dan jadikanlah posisi penampilanmu itu seperti seseorang pengemis di kota ini. Maka dia lihat kota tersebut seperti apa pengemis, maka dia merubah penampilannya. Dia
robah bajunya, apa kemudian dengan penampilan yang compang-camping datang ke jendelanya Imam Ahmad bin Hambal. Lalu dia berkata seperti ini. Ketika dia meminta seperti ini, Bu, maka kemudian Imam Ahmad bin Hambal membacakan 1 atau 2 hadis. Masya Allah, 1 atau 2 hadis. Habis itu baru pulang Baqi bin Makhlad. Berlangsung sampai kemudian berbulan-bulan, 300 hadis yang sudah bisa dikumpulkan oleh Baqi bin Makhlad. Ketika kekuasaan Mu'tazilah lengser, maka kemudian bebaslah Baqi bin Makhlad mengajar. Maka mengajarlah, berduyun-duyun muridnya datang. Puluhan ribu muridnya Imam Ahmad bin Hambal itu. Setiap Imam Ahmad bin Hambal ngajar, bermajelis ilmu, menyampaikan ilmu, Baqi bin Makhlad selalu diletak di samping kanan Imam Ahmad bin Hambal. Karena ini orang istimewa. Belajar jalan kaki 34 tahun. Apa enggak istimewa orang ini? Masya Allah. Diletakkan di sebelah kanannya. Imam Ahmad bin Hambal baca hadis, dia berada di sebelah kanan. Masya Allah. Menjadi pelayan dia. Maka kemudian suatu ketika Baqi bin Makhlad tidak hadir dalam majelis ilmu. Tidak hadir dalam majelis ilmu. Maka dikatakan, aina Baqi? Di mana Baqi? Maka kemudian kami tidak mengetahui di mana dia. Ternyata diselidiki dia sedang sakit. Baqi bin Makhlad sedang sakit. Maka kemudian turunlah Imam Ahmad bin Hambal menjenguk Baqi bin Makhlad. 10.000 di belakang Imam Ahmad bin Hambal menjenguk orang sakit ini. Sebelumnya orang nggak tahu Baqi bin Makhlad. Ini orang biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah dijenguk Imam Ahmad bin Hambal, maka kemudian Baqi bin Makhlad mendapat kiriman. Kiriman apa? Masya Allah, apa saja dikirim orang. Ini berkahnya orang berilmu itu. Gurunya yang berilmu, ketika menjadi dekat dengan mereka, maka kemudian apa? Dia dapat berkah. Ada saya punya kawan, tapi kalau kita jauh ya, jauh kalau dibanding mereka jauh sekali. Tapi ada kawan itu enak dekat Ustadz, kepala kambing dekat Ustadz terus katanya. Maksudnya apa? Berkah seorang guru. Jadi begitu kata Baqi bin Makhlad ketika dia mencari ilmu. Maka kemudian apa kata Imam Syafi'i? Man lam yadhuq, siapa yang tidak mau berlelah-lelah dhullat ta'allumis sa'ah, untuk mencari ilmu, tajarru'a dhullal jahli tula hayatihi, maka kemudian siapa yang tidak mau berlelah-lelah dalam mencari ilmu, maka kemudian dia akan merasakan pahitnya kebodohan. Ada yang lelah kita mencari ilmu sini, Bu? Mudah, Allah permudah semua jalannya. Kalau sudah sampai tua, kata Imam Syafi'i, maka kemudian dia juga tak mau bermajelis ilmu. Dia tak mau mencari ilmu. Dia pertahankan ilmu dia yang dia dapatkan dahulu. Maka kemudian fakabbir alaihi arba'in. Maka kemudian takbirkanlah dia 4 takbir. Artinya orang ini udah nggak ada guna. Maka sesungguhnya orang yang tidak mau bermajelis ilmu, maka kemudian fakabbir alaihi, takbirkan dia 4 takbir. Maksudnya apa? Orang ini sebenarnya sudah mati. Kalau orang yang tak mau bermajelis ilmu itu, dia sudah mati sesungguhnya. Tak ada gunanya lagi dia hidup itu kalau dia tak mau bermajelis ilmu. Siapa yang ngomong seperti itu? Imam Syafi'i. Maka perjuangan Imam Syafi'i itu Masya Allah luar biasa. Jadi teringat Baqi bin Makhlad tadi, pulang dia ke Spanyol, ke Andalusia, maka kemudian dia menjadi guru besar di sana, guru besar mazhab Hambali. Sebelumnya adalah mazhab Maliki, tapi dia menjadi guru besar dari mazhab Hambali. Sempat dia belajar ke Imam Syafi'i? Enggak sempat, karena Imam Syafi'i sudah wafat meninggal dunia. Tapi dia belajar kepada murid-muridnya Imam Syafi'i, tapi dia lebih dominan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi dan semangat bagi kita agar kita lebih giat lagi dalam bermajelis ilmu. Demikian, ada pertanyaan, Bu? Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.